Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Lum'atul I'tiqad Hadi ila Sabili Rasyad. Kita masih melanjutkan beberapa contoh ayat sifat yang belum disebutkan. Kemarin sudah 2, sifat al-wajh dan sifat al-yadan. Wajah dan tangan. Sekarang lanjutannya berikutnya. Kata beliau rahimallahu ta'ala wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Contoh yang berikutnya adalah firman Allah, ini sifat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Mengabarkan tentang ucapannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, bahwasanya Allah katakan menghikayatkan ucapan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi, dan saya tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan saya tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ini maksudnya ucapan Allah kepada Nabi Isa. Syahid kita, dalil kita di sini yang ingin beliau sebutkan kepada kita, kata nafs. Wala a'lamu ma fi nafsik. Saya tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ini ayat menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat an-nafs. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah, dan sepakat salaf. Al-Quran tadi yang kita baca. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Paham kan? Allah wajibkan atas dirinya apa? Rahmat, untuk bersifat rahim dan rahman kepada hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki rahmat yang sangat luas dan rahim, dan merahmati hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ingin rahmati. Anda paham kan? Asyhad kita adalah firman Allah, kata rabbukum ala nafsihi. Allah katakan dirinya punya apa? Nafs. Punya nafs. Demikian pula ini ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullahu taala, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Ini dia. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan maha terpuji Allah. Adada khalqihi, sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan sesuai dengan ridha nafsihi. Ridhonya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi tetapkan. Jadi Allah tetapkan sifat an-nafs untuk dirinya, juga Nabi tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat an-nafs untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat para salaf, tentunya nafs yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai' was samiul basir. Kita punya nafs, Allah juga punya. Tapi ingat, sifat Allah tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. Karena Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali. Iya. Jadi kita tetapkan ini sifat. Tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita tolak, tanpa kita membagaimanakan, dan tanpa kita memperumpamakannya dengan makhluk sedikit pun. Antum paham kan? Ini sifat. Kemudian yang berikutnya juga contohnya adalah waja'a rabbuk wa qauluhu subhana. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, waja'a rabbuk. Rabbmu datang.
Berarti Allah memiliki sifat apa? Datang. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Berarti Allah bisa datang. Apa yang kita pahami dari apa yang beliau sebutkan ini? Yaitu di dalamnya terdapat penetapan sifat datang. Dan sifat datang ini ditetapkan oleh Al-Quran. Demikian pula sunnah. Demikian pula apa? Sunnah. Dan sepakat salaf. Al-Quran tadi yang beliau sebutkan. Adapun hadis, yaitu sabda Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, hatta idza lam yabqa illa man ya'budallaha atahum rabbul alamin. Sampai kalau tidak tersisa lagi kecuali orang yang menyembah Allah, maka Rob alam semesta datang kepada mereka. Rob alam semesta datang kepada mereka. Jadi Allah tetapkan. Maka kita tetapkan ini karena Allah tetapkan untuk dirinya. Dan juga kita tetapkan sifat datang untuk Allah karena juga Nabi SAW apa? Tetapkan hal tersebut. Karena Nabi SAW tetapkan hal tersebut. Tidak boleh kita menolaknya karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada apa yang datang dari Allah, juga beriman terhadap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli tatil menerjemahkan dengan terjemahan lain. Mereka tidak bilang begitu, mereka ta'wil. Yang datang adalah perintah Allah atau yang datang adalah malaikat Allah. Jadi ayat-ayat tadi itu waja'a rabbuk, mereka bilang datang perintah Rabbmu. Jadi ada kata perintah yang ditambahkan dalam terjemahan. Hati-hati. Dia terjemahkan juga waja'a rabbuk, datang malaikat-malaikat Rabbmu. Ya kalau yang diinginkan perintah, pasti Allah lafadzkan perintah. Iya kan? Seperti misalnya ata amrullahi, surah apa itu? Hah? Surah An-Nahl. Yakin, Pak? Iya, paham kan? Ata amrullahi fala tastajilun. Itu kan, kalau yang diinginkan itu adalah perintah yang datang, pasti Allah lafadzkan. Apa yang sulit? Kan di ayat yang lain dilafadzkan. Ata amrullah. Datang perintah Allah. Antum pahamin? Kalau yang diinginkan apa? Perintah. Demikian pula kalau yang diinginkan dengan malaikat, Allah Subhanahu wa taala akan melafadzkan kalau itu yang datang adalah siapa? Malaikat. Iya kan? Antum paham ini? Pasti dilafadzkan. Pasti dilafadzkan. Ini Allah lafadzkan untuk dirinya. Waja'a rabbuk. Rabbmu datang. Ya, apa susahnya kita katakan apa? Rabb datang. Dan memang apakah masalah? Apakah sulit bagi Allah untuk datang? Kan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ta'wil. Tidak bisa mereka tolak, kan ini Al-Quran. Kalau hadis, mereka paling alasannya hadis ahad. Setelah itu mereka bilang, mereka punya kaidah. Kalau hadis ahad tidak bisa dipakai berdalil di akidah. Itu hanya bisa kita pakai kalau di masalah fikih. Itu kaidah mereka. Nah, apa bedanya fikih sama akidah? Ini kan sama-sama syariat. Seharusnya sebagaimana kita ambil itu hadis ahad di akidah, di fikih, di akidah juga apa? Sama. Tidak ada bedanya. Semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memang salah dari awal. Jadi kalau Al-Quran mereka tidak bisa tolak. Karena Al-Quran mereka hanya mentawilnya. Kalau hadis mereka akan bilang hadis dhaif atau mereka bilang hadis ahad. Hadis ahad. Nah ini hadisnya Masya Allah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidak bisa di ini. Karena sepakat ulama akan sahihnya. Maka takwil mereka ini tidak bisa ditolak. Cara membantahnya seperti bantah-bantahan sebelumnya. Yang kalian katakan itu menyelisih Al-Quran. Menyelisih hadis Nabi. Menyelisih kesepakatan. Kesepakatan apa? Salah. Juga kita bantah dengan keempat. Kalau itu yang diinginkan, ya Allah akan lafadzkan. Sebagaimana di ayat yang lain Allah apa? Lafadzkan. Ada yang bisa paham ini? Jadi tidak diterima. Ini Masya Allah. Kemudian berikutnya lagi. Sifat berikutnya. Wa qauluhu ta'ala. Ini hanya contoh ya. Kita praktekkan kaidah. Bukan semuanya. Ini hanya contoh-contoh saja. Paham ya? Kalau kita mau melihat banyaknya, ya di Quran semuanya banyak sekali penyebutan sifat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang harus antum yakini kalau semua datang seperti itu. Jadi nanti di Quran ada sifat Allah datang. Ini praktek. Kaidah yang harus antum praktekkan. Kita beriman kepada Allah, beriman apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tidak boleh ditakwil. Paham kan? Apalagi ditolak. Mereka karena tidak bisa menolak Al-Quran, dia takwil. Itu kan jalannya dia. Kita tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita takwil, tidak boleh bahkan kita bagaimanakan. Yang wajib bagi kita adalah apa? Beriman kepadanya. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentangnya adalah apa? Bid'ah. Wa qaulu ta'ala, contoh lagi firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Penetapan sifat ridho. Allah ridho. Tentunya Allah ridho tidak sama dengan ridhonya apa? Makhluk. Allah ridho sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama ridhonya Allah dengan ridhonya apa? Makhluk. Ini ayat menetapkan bahwa Allah ridho. Dan sifat ridho ini ditetapkan oleh Al-Quran, hadits, dan sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan para salaf. Iya. Adapun ayatnya tadi kita sudah baca. Radhiyallahu. Allah di sini fa'il. Berarti Allah yang ridho. Allah ridho. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridho seorang hamba makan sebuah makanan kemudian dia memuji Allah atasnya. Setelah makan alhamdulillah, atau dia minum satu minuman kemudian memuji Allah atasnya. Itu Allah ridho. Kalau kita makan atau minum kemudian setelahnya kita ucapkan alhamdulillah, itu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Jangan tunggu dulu baru alhamdulillah. Kenyang baru alhamdulillah. Enggak, cukup makan satu makanan, minum satu minuman, bilang apa? Alhamdulillah. Paham ini kan? Jangan tunggu sendawa dulu. Iya. Baru bilang. Itu sebab datang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat salaf untuk menetapkan sifat ridho ini karena Allah yang menetapkan untuk dirinya. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW yang menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahli ta'til sekali lagi mereka menolak dan mentawil. Kalau hadis mereka tolak, ayat mereka ta'wil. Mereka artikan ridho ini dengan pahala. Banyak sekali kata yang artinya pahala saja. Jadi radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka, maksudnya Allah beri pahala kepada mereka. Begitu mereka ta'wilkan. Iya. Demikian pula hadis tadi, innallaha la yarda. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ridho. Maksud betul-betul memberikan apa? Pahala menurut mereka. Kita bantah dengan bantahan yang biasa. Yang kalian katakan itu menyelisih Al-Quran, menyelisih Nabi, dan menyelisih kesepakatan apa? Salaf. Paham kan? Iya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memang inginnya dari ayat itu atau hadis itu adalah pahala, kenapa Allah tidak bilang Allah memberikan pahala? Iya kan? Sebagaimana di ayat yang lain, di hadis yang lain juga ditabir dengan pahala. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau memang itu yang diinginkan. Dan sekarang Allah lapatkan itu, maka itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya penting sekali itulah ucapan Imam Syafi'i. Paham kan? Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan orang. Ya, banyak orang yang mengaku di Indonesia ini dia bilang fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Fikihnya Syafi'i, akidahnya apa? Asy'ari. Seharusnya kalau memang fikih Syafi'i, ya akidah juga harus Syafi'i. Kenapa kita pilih-pilih? Berarti kita itu tandanya menunjukkan bahwa ada sesuatu. Ada sesuatu. Berarti kita tidak jujur ikut Nabi SAW. Kita tidak jujur ikut Nabi SAW. Kita ikut kalau sesuai hawa nafsu. Kalau tidak cocok, maka kita tidak ikut. Itu bahaya. Itu salah. Di dalam
ya beragama. Kemudian berikutnya wa qaulu ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, sama dengan yang tadi. Ini menetapkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah cinta dan mereka cinta kepada Allah. Tentunya ini kita tetapkan karena Allah tetapkan untuk dirinya bahwa Allah cinta. Ya kan? Kita tetapkan. Kita bilang Allah mencintai. Sebagaimana Allah juga dicintai. Tentunya cintanya Allah tidak boleh kita samakan dengan cintanya makhluk. Ya kan? Tidak boleh sama sekali karena tidak sama Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', itu kaidah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Itu sudah kaidah itu. Paham kan? Terus bagaimana cintanya Allah? Tidak boleh kita bertanya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah, dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya, apa yang kalian lakukan? Antum paham ini kan? Ditanya tentangnya adalah bid'ah. Dan sifat Allah cinta ini ditetapkan dalam Al-Quran, demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Apalagi Nabi juga menetapkannya. Al-Quran saja sudah cukup, hadis saja sudah cukup. Apalagi ini ada Al-Quran apa? Dan hadis serta sepakat salaf. Ini sudah 3 dalil ini. Ya kan? Karena dalil itu ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga kesepakatan, yang keempat qiyas. Ini 3 dalil. 3 apa? Dalil. Dia menetapkannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, kata beliau di hari perang Khaybar, la utiyanna ar-rayata qadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan berikan bendera besok sebagai pimpinan perang kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Jadi Nabi menetapkan bahwa Allah mencintai, bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Mencintai. Maka kita tetapkan ini karena Nabi SAW menetapkannya. Orang-orang ta'til sekali lagi dia terjemahkan cinta sama dengan ridho, dia terjemahkan thawab, pahala. Ini namanya ta'wil. Ini namanya apa? Ta'wil. Kalau ada dalilnya kita terima, kalau tidak ada maka kita katakan apa yang kalian ucapkan ini menyelisih zahir, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi, dan menyelisih kesepakatan apa? Salaf. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Ini menetapkan sifat apa? Murka bagi Allah. Tentunya sekali lagi jangan samakan murkanya makhluk dengan murkanya Allah. Karena Allah murka sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya kan? Kalau makhluk murka sesuai dengan kekurangannya. Sesuai dengan apa? Kekurangannya. Jelas tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana murkanya tidak boleh kita tanyakan. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Dan sifat murka ini ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan para salaf. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Sama dengan sebelum-sebelumnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ittaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Sama. Penetapan sifat as-sukh, sifat murka, sifat benci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Ditetapkan oleh Al-Quran, juga ditetapkan oleh apa? Sunnah Nabi SAW, dan sepakat para salaf akan ditetapkan sifat ini. Tentunya kita tetapkan tanpa diserupakan dengan apa? Dengan makhluk. Ya, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk sedikit pun. Kita tetapkan sifat murka ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
tetapkan hal tersebut. Demikian pula kata beliau rahimallahu taala wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, karihallahum bi'atsahum. Allah Subhanahu wa taala benci akan ikut sertanya mereka. Sekarang sifat apa? Benci, al-karohah. Kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benci. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluk. Begitu terus yang kita katakan. Ini hanya contoh ya. Seperti yang anak katakan di awal tadi. Ini contoh. Ya, di Al-Quran lebih banyak lagi. Jelas, kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan bencinya makhluk. Bencinya makhluk. Sifat-sifat tadi itu sukhut, ghadab, sama dengan ini al-karohah. Ahli ta'wil dengan satu ta'wil, yaitu mereka katakan apa? Ya, bil intiqam. Mereka ta'wil dengan siksa. Jadi ayat-ayat tadi itu dia ta'wil ke apa? Siksa. Jadi ayat tadi ketika dibaca, ghadiballahu alaihim, Allah menyiksa mereka. Paham ini? Demikian pula tadi ayat yang kedua tadi tentang as-sukhut. Ittaba'u ma asqatallah. Mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah, maksudnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini, walakin karihallahum bi'atsahum. Akan tetapi Allah tidak senang, Allah benci mereka ikut serta. Berarti Allah siksa mereka atas hal tersebut. Begitu katanya. Jadi dia ta'wil hasil perbuatan Allah itu dengan siksa. Kita bantah seperti biasa. Apa yang kalian katakan itu menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi, dan menyelisih kesepakatan apa? Salah. Kalau memang yang diinginkan adalah siksa, Allah akan takbirkan. Karena di banyak ayat Allah takbir dengan siksa. Anda paham ini? Kan di banyak ayat, banyak sekali ayat. Allah Subhanahu wa taala takbir, ungkapkan dengan apa? Kata apa? Siksa. Misalnya Allah berfirman, "Ballamma yaduku adabi." Bahkan mereka belum merasakan siksaanku. Kan Allah akan takbir dengan itu. Apa susahnya bagi Allah? Tapi di sekarang Allah mampu takbir dengan itu. Tapi Allah pilih lafaz lain. Itu menunjukkan apa ini? Itu ditetapkan untuk diri Allah. Anda paham kan? Maka yang wajib bagi kita adalah beriman sesuai dengan lafaznya itu. Tidak perlu kita takwil. Apalagi kita tolak. Tapi ini Al-Quran. Tidak bisa mereka tolak. Sehingga yang berani mereka lakukan adalah apa? Takwil. Dia takwil maknanya. Dia ta'wil maknanya berdasarkan akal mereka. Berdasarkan akal mereka. Ini sebagian ayat sebagai contoh. Ini sudah kita selesai beberapa contoh dari ayat. Setelah itu beliau akan sebutkan kepada kita contoh dari sunnah. Contoh dari apa? Sunnah. Dan ini hanya contoh ya. Sebagaimana anak ulang tadi. Katakan berulang, ini contoh. Nanti kalau antum dapat dalam Al-Quran yang selain ini harus antum lakukan. Kapan ada sifat Allah, walaupun tidak ada di sini penyebutannya, maka antum katakan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Tidak boleh kita serupakan, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah yang bilang, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya, karena Allah larang kita bertanya tentang bagaimananya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanyakan tentang apa yang Allah lakukan. Tapi kita lah yang akan ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Anda paham ini? Tidak boleh. Jelas kan? Tidak boleh misalnya nanti, ya bagi ada sebab wajah Rabbuk. Tidak boleh kita bilang, bagaimana datangnya? Tidak boleh. Kita bertanya tentang itu. Yang wajib kita beriman saja. Paham kan? Alhamdulillah kita cukupkan. Kita akhirkan pekan depan itu penyebutan hadis-hadis terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.